Ustadz, pada hari Arafah kan dosa kita sudah diampunkan setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kenapa puasa lagi pada hari Asyura? Nanti ada puasa nisfu Sya'ban lagi, yang dalam riwayat menghapuskan dosa setahun yang akan datang. Kenapa nggak cukup dengan puasa Arafah saja? Qur'anuna nurun mubin lil 'abidin madas sinin, nurun 'ala nurin lana darb as-sa'adati kull hin. Sedang hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari Asyura ada sebuah sunnah, sebuah anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya dhaif, lemah. Tapi para ulama mengatakan kami mencoba mengamalkan hadis ini dan kami dapatkan fadilah dari hadis tersebut. Kami dapatkan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, begitu juga Ibnu Hibban dalam kitab Al-Majruhin, dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wassa'a," siapa yang melapangkan, "ala ahlihi," kepada keluarganya, yauma Asyura, pada hari Asyura, wassa'allahu alaihi sa'ira sanatihi, Allah akan memberikan kelapangan baginya sepanjang tahun. Apa maksud melapangkan di sini? Memberikan kegembiraan, memudahkan dan seterusnya. Pada hari Asyura minimal ya, istri bekerja di dapur kita bantu, kita ringankan, kita lapangkan dirinya. Itu sepanjang tahun insyaallah kita akan mendapatkan kelapangan. Kita berikan kesenangan, kebahagiaan kepada anak-anak kita ya pada hari Asyura, kepada orang tua kita, kerabat kita, insyaallah kita akan bahagia sepanjang tahun tersebut. Kalau ada uang lebih, belikan baju baru ya untuk istri kita, untuk anak kita pada hari Asyura, agar mereka terasa lapang, terasa senang, bahagia. Insyaallah sepanjang tahun kita akan senang dan bahagia. Sufyan bin Uyainah, Ibnu Uyainah, salah seorang ulama hadis dan fikih, beliau mengatakan, kami telah mencobanya sejak 50 atau 60 tahun yang lalu. Tidak kami dapatkan melainkan kebaikan padanya, melainkan kebenaran yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mari sama-sama kita siapkan untuk hari Asyura nanti berpuasa. Siapkan bukaan yang enak sedikit biar orang tua, biar keluarga kita senang ya. Anak-anak kita senang mau berpuasa. Apa fadilat puasa hari Asyura? Beliau Rasulullah SAW bersabda, puasa pada hari Asyura menggugurkan dosa setahun yang telah lalu. Saumu yaumi Asyura inni ahtasibu, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyukaffiras sanata allati qablah, akan mengampunkan dosa-dosa setahun yang telah lalu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Menimbulkan pertanyaan lagi, Ustaz, pada hari Arafah kan dosa kita sudah diampunkan setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kenapa puasa lagi pada hari Asyura? Nanti ada puasa nisfu Sya'ban lagi, yang dalam riwayat menghapuskan dosa setahun yang akan datang. Kenapa nggak cukup dengan puasa Arafah saja? Ada ulama mengatakan puasa Asyura ini menguatkan penghapusan dosa yang dilakukan oleh puasa hari Arafah. Ada juga yang mengatakan dalam sebagian literatur fikih bahwasanya puasa hari Arafah itu dosa-dosa tertentu yang dihapuskan olehnya. Jadi dikuatkan kembali dengan puasa pada hari Asyura. Jadi puasa hari Asyura menghapuskan dosa-dosa kecil tertentu, puasa hari Arafah menghapuskan dosa-dosa kecil tertentu. Ada dosa-dosa yang terampunkan dengan puasa Arafah, dan ada dosa-dosa kecil yang tidak terampunkan melainkan dengan
puasa hari Ashura. Kalau kita ibaratkan Bapak Ibu sekalian, ya, ada obat-obat. Nabi SAW sabda, ada satu obat yang dia itu bisa menjadi obatan bagi semua penyakit. Namanya habbah sauda atau habbah barakah. Rasulullah SAW bersabda, al-habbatul barakah, ya, habbah barakah, dawaun min kulli da, menjadi obat bagi segala penyakit. Baik, apakah semua penyakit yang dimasukkan oleh Nabi? Iya, secara umum demikian. Tapi kalau kita sakit gigi, kalau kita sakit mata, kalau kita sakit telinga, apakah kita minum habbah sauda juga? Habbah barakah? Ada, semuanya ada obat-obatnya, obat-obat yang khusus. Jadi begitu juga puasa hari Arafah mengurungkan dosa setahun lalu dan setahun yang akan datang. Tapi berkaitan dengan hari Ashura juga ada peranannya. Kalau tidak, maka Nabi SAW tidak akan berpuasa. Dan yang lebih penting daripada itu, Bapak sekalian, puasa itu untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar untuk menggugurkan dosa. Karena kalau puasa itu hanya untuk menggugurkan dosa, Nabi SAW nggak akan puasa hari Ashura dan hari Arafah. Kenapa? Nabi sudah diampuni dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang. Tapi mengapa Nabi SAW berpuasa juga? Demi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala.